Halo Sobat Trikantor, jumpa lagi dalam pelatihan Microsoft Excel. Kali ini kita akan belajar beberapa shortcut yang penting untuk kita ketahui untuk mempermudah pekerjaan kita. Baik, saya mulai dulu dari yang terpopuler. Ya, di mana ada Ctrl S, Ctrl N, Ctrl O, dan Ctrl P. Bagi yang belum mengerti, Ctrl S itu maksudnya apa? Tombol kontrol atau CTRL di keyboard. Ya, kita sebut ke depan ya nanti CTRL itu kontrol ya. Ada di sudut kiri bawah atau kanan bawah ya. Kalau yang kanan bawah bisa di sudut atau di sebelahnya arrow key ya. Arrow key itu tanda panah. Atas bawah kanan kiri ya. Itu di situlah biasanya letak tombol kontrol. Sifatnya sama. Mau kontrol ujung kiri atau ujung kanan sama. Bisa kalian pakai yang paling mudah yang mana menurut tangan kalian. Nah, ketika kita pencet kontrol dikombinasi dengan huruf S, maka di dalam Excel akan menyimpan workbook. Ya, seperti ini saya demokan. Teman-teman tidak bisa melihat tangan saya sih. Teman-teman bisa melihat hasilnya. Ya, ada panah ini jadi tanda jam dan kemudian di sebelah bawahnya ada tulisan saving modul baru, please escape to cancel. Nah, ini artinya lagi nge-save. Ya, ini saya pencet tahan ya, jadi berulang-ulang. Kemudian ada Ctrl N. Ya, ketika Ctrl N dilakukan maka timbul worksheet baru, muncul worksheet baru di layar teman-teman. Ya, ketika saya pencet Ctrl N di sini tidak akan terjadi apa-apa karena layarnya nggak ke save gitu ya. Coba sih saya coba aja, moga-moga kelihatan. Ya, teman-teman lihat di sini ada worksheet baru. Semoga tampak ya. Nanti saya lihat lagi di rekaman. Oke, saya tutup. Kemudian ada Ctrl O, membuka workbook yang telah ada. Ya, jadi bedanya antara N sama O ya. N adalah membuka workbook yang baru yang belum pernah ada atau workbook kosong. Kalau O itu membuka workbook atau file Excel yang sudah ada, yang sudah disimpan di dalam komputer. Oke. Kemudian ada Ctrl P. Ctrl P ini mencetak sheet aktif. Sheet itu apa? Sheet itu halaman ini. Ya layar inilah teman-teman ya. Sheet itu ini, sorry. Lebih tepatnya yang tab di bawah ini. Ya, atau gampangannya ya sheet yang lagi tampil ini, halaman yang lagi tampil. Ini kita bisa mencetak dengan Ctrl P ya, tanpa perlu mengklik file print begitu. Ya. Jadi langsung shortcutnya pakai Ctrl P. Ya, walaupun tidak sesederhana itu ya. Nanti tentang Ctrl P kita belajar lebih lanjut lagi. Untuk ngeprint ya. Oke, itu 4 shortcut yang pertama. Berikutnya. Nah, ini juga ada 3 shortcut yang aku rasa juga cukup sering ya dipakai, yaitu Ctrl B, I, U. Ya, 3 shortcut ini dipakai untuk pemformatan teks. Ada si B untuk menebalkan data atau sel, yaitu bold. Ada I untuk memiringkan data atau sel atau italic. Ada U untuk menggarisbawahi data atau sel underline. Ya, jadi Ctrl B, I, U. Nah, ini kalau dipraktekkan seperti ini, ya, Ctrl B. Ya. Kemudian saya pencet di sini Ctrl U. Ya, di I dulu, ya, jadi miring. Kemudian di bawahnya bisa dikombinasi, ya. Jadi ketika udah di U mau di I italic boleh, mau di bold tambahnya juga boleh. Ya, jadi bisa kombinasi. Nah, ini di sini juga saya sebutkan menebalkan data atau sel. Maksudnya apa? Jadi bisa satu sel seperti tadi kita kerjain, jadi satu kotak ini isi karakter di dalamnya kena semua. Atau bisa sebagian aja. Nah, jadi kita klik 2 kali di selnya, kemudian kita select. Ya, select yang karakter yang mana yang mau diubah pemformatannya. Misalnya ini saya select di kata memiringkan.
kemudian saya tambahin bold. Nah, cuma dia aja. Saya tambahin underline, nah cuma dia aja yang berubah. Ya, yang data atau sel tidak. Nah, ini maksudnya data atau sel. Ya, data itu berarti di dalamnya sel. Kalau sel ya keseluruhan kotak ini. Gitu. Ya. Oke, 3 shortcut untuk pemformatan data atau sel. Saya kembalikan dulu semuanya. Oke. Ya, kembali seperti semula. Ya, itu caranya dipencet aja Ctrl B, I, U sampai hilang. Ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Ya, ada 5 shortcut lagi. Yaitu Ctrl Z, Y, C, X, dan V. Oke, Ctrl Z. Ctrl Z ini sering dipakai untuk mengundo ya, atau mengembalikan atau membatalkan satu langkah aksi ya. Jadi mestinya semisalnya kita habis melakukan bold ini ya, kita habis melakukan bold cell Ctrl V. Terus kita tidak jadi. Ya, bisa kita Ctrl Z. Ya bisa juga sih kita mencari Ctrl B lagi begitu ya. Tapi Ctrl Z juga bisa. Ini biasanya lebih berfungsi untuk hal-hal yang sudah dilakukan dan isinya kompleks. Ya, kita sudah ngetik rumus, ya sudah mengedit ini, mengedit itu, kemudian kita ingin mengembalikan. Kalau kita mengulang dari awal prosesnya, memundurkan satu langkah terlalu ribet. Ya, maka dipakailah Ctrl Z. Nah, kebalikannya ketika kita sudah melakukan Ctrl Z dan kita rasa itu pilihan yang benar, kita ingin melakukan sekali lagi, tidak apa-apa. Kita ingin melakukan itu maju ke depan, kita pilih Ctrl Y atau redo. Ya, itu memajukan satu langkah aksi. Dan di Ctrl C artinya mengcopy ya, atau menggandakan data sel tersebut. Ya, menggandakan data sel tersebut ya ke memori ya. Potong ya. Jadi ketika kita mencet Ctrl C, nanti akan kotak sel ini akan berubah ya menjadi ada garis putus-putus ini ya. Ini juga bisa data atau sel ya. Jadi cuma ininya aja saya Ctrl C ya. Kemudian di sini ya di bawah kita lakukan ini di Ctrl V, artinya paste ya. Ctrl V. Nah, maka yang kata yang tadi kita sudah copy hanya itu aja, copy itu aja, maka akan masuk ke sini gitu. Ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar ke cut. Nah, cut itu mengcopy dan menghapus ya, atau mungkin lebih gampangnya ilustrasinya menggunting, seperti kita menggunting data atau sel tersebut ke memori. Ya, jadi misal kita pencet Ctrl X ya, juga sama ada garis putus-putus nampak di sini dan kita lakukan Ctrl P di sini. Nah, dia mengcopy ke memori, memindahkan mungkin ya, lebih tepat bahasa Indonesia, dan menghapus ya, jadi memindahkan gitu ya. Nah, ya. Jadi saya terjemahkan menggunting karena menerjemahkan langsung dari cut gitu ya. Nah, jadi di sininya bolong, di sini jadi nggak ada datanya ya, pindah ke sini. Nah, ini saya mau kembalikan ke sana, tinggal Ctrl Z tadi, undo gitu ya. Ingat ini juga bisa data, jadi sebagian isi dari sel atau keseluruhan sel ya. Paste sudah kita praktekkan sama-sama. Ya, itu tadi sebagai awalan ya, bagian pertama untuk beberapa shortcut yang sering dipakai di Microsoft Excel. Kita jumpa di bagian kedua. Terima kasih. Ingat teman-teman,
Klik jempol ke atas atau like jika Anda suka video ini. Klik subscribe jika Anda suka channel ini. Dan berikan komentar atau pendapatmu. Terima kasih.